Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ika Yanti selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Bapak Ahmad Maulana Alamsyah selaku pengajar praktik. Izinkanlah pada kesempatan hari ini saya akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Rizka Melasari SPD. Pada kesempatan hari ini kami akan melakukan kegiatan perdana pada tahap supervisi akademik, yaitu tahap pra-observasi. Berikut ini adalah kegiatan tahap observasi. Assalamualaikum Bu Mila. Gimana kabarnya Bu Mila? Alhamdulillah baik. Hari ini ada kegiatan? Ada. Alhamdulillah masih mengajar. Seperti kemarin kita sudah sampaikan mengobrolkan bahwa kita akan melakukan, saya ingin ikut Ibu dalam kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Sehingga saya berharap kita saat ini bisa ngobrol-ngobrol dulu nih terkait dengan pra-observasi yang akan saya lakukan. Tentunya Ibu ada harapan terkait dengan observasi yang akan saya ikuti di kelas nanti. Harapan Ibu gimana kalau untuk kegiatan ini? Kalau saya ikut kira-kira keberatan atau tidak, atau harapan Ibu gimana? Sebenarnya nggak apa-apa sih Pak. Supaya saya juga tahu juga bagaimana cara mengajar saya, terus bagaimana anak-anak di kelas ketika dia dengan saya. Itu ya. Jadi kita sama-sama nanti bisa saling sharing, ya. Kalau boleh tahu mungkin Ibu kan besok akan mengajar di kelas. Kira-kira materi apa yang disampaikan atau kompetensi apa? Materi yang disampaikan itu tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, ini anak-anak diminta untuk menganalisis konsep alat pembayaran tunai dan non tunai dan menceritakan pengalamannya dalam menggunakan berbagai alat pembayaran yang berlaku di lingkungan sekitar, serta menceritakan juga pengalamannya dalam menggunakan berbagai alat pembayaran yang berlaku di lingkungan sekitar itu. Cukup menarik ya. Ini sebenarnya kalau dilihat dari sampean itu tadi, itu sebenarnya kegiatannya berhubungan dengan siswa sehari-hari. Iya, berkaitan dengan ini mungkin ada yang Ibu persiapkan barangkali dalam pembelajaran besok. Strateginya ya Pak? Ya. Strateginya satu, mempersiapkan PowerPoint. Terus besok itu saya akan memperagakan alat-alat pembayaran, misalnya contohnya seperti uang yang digunakan sama siswa sebagai alat pembayaran yang sah ya, ketika dia jajan ataupun membeli makanan, minuman dan lainnya. Nanti akan saya peragakan di uang tersebut, uang kertas itu ada beberapa alat pengaman atau fitur-fitur pengaman yang sebenarnya memang siswa itu wajib tahu supaya tidak mudah menerima uang palsu apabila nanti ditipu atau dibohongi oleh misalkan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik, ini mungkin memang berkaitan dengan kegiatan siswa yang sehari-hari tentunya sangat menarik ini bagi anak. Yeah. Tapi biasa untuk hal ini ada nggak kira-kira yang menjadi yang ingin Ibu kembangkan khusus dalam masalah ini? Apakah tadi tentang uang palsu ini atau gimana mungkin? Yang ingin dikembangkan itu sebenarnya supaya anak itu tahu sistem pembayaran yang kita gunakan yang berlaku di Indonesia itu apa. Kan mungkin anak-anak taunya mereka tuh taunya kita pembayarannya pakai non tunai. Sebenarnya sistem pembayaran itu banyak, ada tunai, ada non tunai juga. Alat pembayaran itu juga ada tunai sama non tunai. Nah, sistem pembayaran yang tunai ini kan mereka mungkin sering
lakukan ya Pak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menggunakan cash, uang dan sebagainya. Kalau yang non tunai ini mereka juga sudah mulai menggunakan yang namanya cashless, jadi anak-anak pakai QRIS, pakai GoPay, pakai OVO. Nah, mereka itu nggak tahu kalau misalkan yang mereka gunakan itu sebenarnya itu namanya sistem yang dipergunakan atau yang berlaku di Indonesia, yang seperti GoPay, OVO, QRIS itu sebenarnya hanya alatnya. Nah, sistemnya itu hanya seperti kayak transfer, itu sistemnya gitu. Baik, jadi pemahaman sistem tentang sistem pembayaran itulah yang ingin coba dikembangkan. Iya. Kira-kira ada nggak nanti apa hambatan yang biasanya terjadi di anak dengan tentang hal ini? Hambatan yang masih Ibu, ya mungkin belum terjadi, tapi kira-kira dalam hal apa yang susah disampaikan bahasanya atau apa, mungkin ada nggak kendala-kendala ini? Ya mungkin kayak nama-nama dari sistemnya sih Pak, dari sistem pembayaran itu namanya ada lumayan yang mungkin nggak mereka kenal, kayak istilahnya seperti BDRTGS, sistem pembayaran nasional Bank Indonesia, terus GPN. Nah, mereka itu nggak tahu ternyata yang ada di kartu debit mereka itu kan ada tulisan GPN, nah, itu ternyata itu namanya sistem. Banyak yang nggak tahu soal itu. Mungkin sedikit saya ini, mungkin ada nggak strategi yang ingin Bu sampaikan atau apa terapkan khusus terkait kendala-kendala tadi. Jadi nanti yang menarik bisa jadi kita obrolkan lebih lanjut. Strateginya itu satu, saya memberikan tugas kepada anak-anak sebenarnya. Ya, tugasnya itu mereka berkunjung ke Museum Bank Indonesia. Ya, jadi berkunjung ke Museum Bank Indonesia yang dimana di sana itu kan ditampilkan ya Pak alat-alat pembayaran yang sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia dari zaman dahulu kala sampai sekarang. Nah, kan alat pembayarannya pun berbeda-beda bentukannya, ada yang logam, mungkin ada yang kertas. Nah, uang kertas inilah yang mereka banyak nggak tahu, mungkin ketika mereka lahir sudah menggunakan uang kertas yang sekarang gitu. Banyak yang sebenarnya banyak pengetahuan yang mungkin mereka dapatkan juga di Museum Bank Indonesia itu. Terus satu itu ya Pak, yang kedua itu adalah saya minta anak-anak untuk membawa uang edisi yang lama sampai edisi yang terbaru. Soalnya yang mereka miliki mau berapa pun itu jumlahnya. Jadi nanti dibandingkan Pak, kalau uang yang baru sekarang sama uang yang lama itu memang ukuran itu memang berbeda. Lebih kecil uang yang sekarang ukurannya dibandingkan uang kertas yang zaman terakhir itu edisi tahun 2016. Itu uangnya berbeda dan teksturnya pun ada fitur-fitur pengaman yang berteknologi yang sudah dikembangkan lagi di digitalisasi sekarang. Jadi membedakan karakter Iya. tahun gitu ya. Dan ini memang menjadi pengetahuan atau kompetensi yang patut anak kuasai dalam hal sistem pembayaran, alat pembayaran ini ya. Mudah-mudahan besok dengan strategi yang sudah Ibu siapkan tentunya sangat update dan juga nanti bisa membantu anak dalam benar-benar memahami kompetensi itu sehingga dalam diterapkan kehidupan sehari-hari itu tepat, cepat dan benar ya, bagi anak. Ya baik Bu Mila, mungkin ini sebagai pengantar, sebagai pra observasi ya. Bahan-bahan ini nanti kita akan coba lihat di lapangannya, di kelasnya. Semoga kehadiran saya dan pendampingan ini sifatnya bukan menggurui ya. Saya ingin sama-sama belajar, sama-sama sharing nanti dan mungkin hal-hal yang lain bisa kita selesaikan yang sifatnya kendala dengan kita melakukan observasi dan coaching seperti ini. Karena pada dasarnya coaching bukan konsultasi, bukan menggurui, tetapi juga mari mencari titik temu bersama. Itu saja mungkin Bu Mila. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian mungkin tahap pra observasi yang kami lakukan dan nanti akan ditindaklanjuti dalam kegiatan observasi di kelas yang kami lakukan seperti berikut ini. Ultraviolet. Jadi kalau misalkan kamu ya menabung uang di bank atau setoran uang tunai ya,
Itu kenapa Mbak itu selalu meriksa di bawah mejanya pakai sinar lampu yang warna biru? Mama teresnya. Kalau kamu nabung tadi katanya ada ini. Taruh nggak gitar? Kalau ibu ambil ya. Taruh kek. Ya. Oke, jadi kalau kamu nabung di bank, kenapa Mbak itu selalu meriksa uang kamu di bawah sinar warna biru? Itu namanya sinar ultraviolet. Supaya apa sih Bu? Supaya bisa mengecek keaslian uang kamu asli atau tidak. Ya, nah dilihatnya gimana? Dilihatlah gambar tersembunyinya. Jadi di pecahan 100.000, 50, 20, 10 sama 5.000 itu gambar tersembunyinya berbeda. Kalau yang 100.000 adalah gedung DPR. Ya, lalu yang 50.000 ini ada gambar seorang penari. Ada gambar seorang penari. Lalu kalau yang 20.000 ini nominal 20-nya menyala. Lalu yang 10.000 ini ada rumah adat, dan yang 5.000 ini nominalnya saja yang menyala. Ya, ini untuk emisi yang tahun 2016. Bu, kalau yang edisi yang terbaru seperti apa? Coba Ibu mau tanya dulu nih. Ini emisi tahun 2000. Ini 2022. Apa bedanya? Ukurannya lebih kecil. Yang 2022. Terus apa lagi? Warnanya lebih colorful, ya kan? Kalau ini full warna kuning sama coklat saja, ya. Kalau tekstur itu sama sebenarnya. Membedakan adalah ini uangnya sudah terpakai lama, jadi dia teksturnya sudah nggak sama seperti yang baru. Kalau uang baru pasti sama teksturnya seperti ini, ya. Nah, untuk yang edisi tahun 2022, lihat apa lagi yang berbeda? Ada gambar itu bunga, ada gambar bunganya. Ya, jadi di sini ada gambar bunganya. Ya, tolong perhatikan 10.6. Yang edisi terbaru ini ada gambar bunganya. Jadi setiap nominal bunganya itu jenis-jenisnya berbeda. Nanti Ibu akan kemarin Bapak di duduk di videonya sana. yang untuk edisi Ini tahun nggak dimatiin ya? 2022. Kalau yang edisi tahun 2016 ini nggak ada gambar bunganya. Ya, diperhatikan depannya seperti ini. Lebih berwarna yang sebelah kiri yang edisi tahun 2022. Lalu dibaliknya. Ayo dibaliknya. Apa yang beda lagi? Cari perbedaannya. Warnanya. Kalau gambar sama. Apa? Ya, orangnya ya. Orang penarinya ini lebih ke warna abu-abu, sisanya dia lebih colorful. Ada warna pink, ada warna orange-nya dan lain sebagainya. Apa lagi yang beda? Karena ini udah lama. Karena ini udah konsumen lama, udah sejak. Kalau yang ini kan masih baru. Ibu, kalau garis ini apa namanya? Tadi benang pengaman kan? Nah, coba sekarang lihat dulu bedanya apa lagi, ada yang belum ditemukan apa-apa. Ya ini kan benang pengaman ya. Ini kalau kita masih baru kelihatan. Apalagi ini ada panas. Apa? Oh, logo ininya recto verso namanya. Recto versonya dia ada di sebelah kanan. Kalau yang ini recto versonya sebelah kiri ya. Kalau ini sebelah kanan. Bedanya lagi coba perhatikan, yang kalian butuhkan adalah nomor serinya. Nomor serinya itu kalau yang edisi terbaru dia nomor serinya vertikal. Iya. Ya kan? Nomor serinya vertikal, dia dari atas ke bawah. Sedangkan kalau nomor seri yang lama dia hanya yang horizontal saja. Bunga anggrek bulan di perhatikan ya. Sambil nyanyi ya.
Ya. Tulisannya sangat kecil dan harus dilihat dengan kaca pembesar. Ya, ini ada di bagian sini. Ya kalau lihat patah telanjang itu gak akan kelihatan, tapi harus menggunakan kaca pembesar. Tulisannya itu adalah NKRI dan ada nominalnya 100.000. Per nominal itu berbeda-beda ya. Ada dua tulisan mikronya. Ini, ya nih. Dan di sini ini nominalnya 50, 50, 50. Ini juga NKRI. Dan di sini juga ada yang nominal 20, 20. Ya. Nah, NKRI ini yang 1000 ya. Kalau yang 1000 yang satunya lagi nggak ada. Nah, ini kalau dilihat pakai sinar ultraviolet baliknya sisi belakang. Ya, yang menyala adalah ini. Di sini ada gambar tersembunyi yaitu logo, ada tulisan backingnya. Ya, kalau yang ini biasanya nominal kita pengamannya lebih kurang dibandingkan yang nominal besar. Nah ini angka, di sini gambar raster, angka 50, angka 20, angka 10, angka 5, dan angka 1, angka 2 ya. Dulu ya. Nah ini yang gambar image yang tadi ada tulisan 100 ya di bawah sini. Sesuai dengan nominalnya di sini juga ada 50, terus ada 20, ada 10, 5 dan 1. Keahliannya. Ya, lalu yang kedua teknologi unsur pengamannya yang semakin menyulitkan pemalsuan. Kalian bisa lihat ya tadi yang emisi tahun 2016 itu hanya ada 6 fitur pengaman. Sedangkan yang tahun 2022 kalian lihat sendiri tadi lebih dari 6 pengaman. Ya, lalu memiliki kualitas lebih baik yang menjamin masa edarnya itu lebih lama. Jadi kualitasnya juga lebih bagus. Paham ya? Jadi kalau misalkan kalian ya nanti ya kalian tadi sudah lihat fitur-fitur pengaman ya untuk uang yang edisi lama sama edisi baru. Jadi kalau misalkan nanti kalian punya uang atau misalkan diberikan uang atau dapat kembalian dari uang jajan dan lain sebagainya, kalau kalian merasa uangnya kok kertasnya kok beda ya, nah itu kalian perlu curiga. Ya, boleh dicek karena kan kalian sudah tahu nih fitur-fitur pengamannya ada apa aja. Yang pertama kalau yang lama itu ada retroverso, ada watermark, terus ada benang pengaman, terus ada apa lagi? No. Paling isi tadi ada retroverso udah. Gambar tersembunyi, tulisan mikro, terus tinta berubah warna itu untuk edisi yang lama. Jadi untuk edisi yang baru gimana Bu? Jadi untuk edisi yang baru sebenarnya masih banyak yang belum mendapatkan untuk uang yang edisi terbaru. Masih banyak yang pakai yang lama. Jadi kalau misalkan ada edisi terbaru yang lama nggak bisa dipakai dong Bu, masih bisa dipakai uangnya. Bu kalau kayak uang tadi mana coba paksa? Rupiah. Nah, ini temennya ada yang punya uang 100 rupiah Bang ya, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia emisi tahun 1992. Udah lahir belum? Udah lahir belum? Belum kan? Nah, ini uangnya yang edisi tahun 1992. Dulu uangnya seperti ini. Ibu juga belum lahir ya, tahun 92 ya. Nah, uangnya seperti ini. Ini uang 100 rupiah pun ada untuk uang kertasnya.
Kalau sekarang uang 100 rupiah, uangnya bentuk apa? Koin atau logam. Nah dulu juga zaman itu juga ada uang 500 rupiah dalam bentuk uang kertas. Gambarnya itu gambar orang utan. Kalau bisa sering Si monyet nonton. supaya ya ini berupa uang ya yang tadi dijelaskan. Yes, betul. Ini uang yang 500 nih. Uang kuno. Nah ini ada yang menjual malah tuh. Ya, jadi banyak kolektor uang yang mencari uang lama. Jadi kalau misalkan kalian yang udah BI siapa? Yang udah museum BI? Kelompoknya Keisha sama siapa aja? Oh, aku nyolong. Ya, yang berjajar di Museum Bank Indonesia. Dan masih banyak lagi sejarah-sejarah tentang sistem pembayaran, alat pembayaran, dan lain sebagainya. Ya, Ibu harap sih kelas 10-6 bisa ke sana. Ya. Oke, tolong direncanakan. Karena kelas-kelas lainnya sudah banyak yang ke sana. Oke, deadline-nya makalahnya tanggal 28 Februari. Apa? Gak wajib, kalau mau ke sana silakan, kalau nggak apa-apa gitu. Tapi Ibu harus kalian ke sana supaya bisa mendapatkan pengetahuan lebih. Gitu. Paham ya? Oke, sekarang hitungan dulu pakai 275. Ya, kita lihat soal dulu. Dikerjakan bagian A dan bagian B. Ya, 275 sampai 276. Bagian A-nya di buku paket, bagian B-nya di buku tulis atau di kertas boleh. Dikit kalau 15 soal doang. Nomor 9 bonus ya. Saya di buku tulis dulu. Enggak, buku paket. Mari buku paket. Buku paket dulu. Bina semua, Bina. Paket buku paket. Ayo, kerjain dulu tabnya, tutup dulu tabnya. Oke, jangan ya, tapi ada. Ayo kerjain. Yusuf. Teman-teman. Ya. Paras. Ya. Selesai ini ya, Ya, pulang. Ya, pulang. Nah, udah sekarang. Ada yang jawabin. Gak main handphone. Ini udah pernah dibahas sama Ibu di PPT. Halaman 275 kerjakan sampai 276 bagian A dan bagian B. Ayo kerjakan. Ya udah jawab sendiri dong. Saya juga mau. Boleh kita tuh sebagai generasi sering baca buku. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ahmad Maulana Alamsyah, PP saya dalam pendidikan guru penggerak. Saya selaku CGP Angkatan 6 Syairozi SPDMM dari SMA Al-Azhar BSD. Kali ini saya akan melanjutkan tahap berikutnya dari proses supervisi akademik
Kalau dulu kemarin kita sudah melakukan satu observasi di kelas, yaitu di kelasnya Bu Mila ya. Kali ini tindak lanjutnya yaitu pada tahap pasca observasi. Assalamualaikum Bu Mila. Kabar baik Bu Mila ya? Alhamdulillah ya. Makasih Bu Mila, kemarin saya sudah diberi kesempatan untuk ikut ke kelas observasi dalam rangka ya kita ingin bisa memberikan nantinya ada sharing hal-hal yang saya ingin tahu di kelas itu kaitannya apa saja pembelajaran itu. Mungkin Bu Mila bisa ceritakan apa yang mungkin dirasakan di pembelajaran kemarin di kelas 10 di 10 ya, ya. Kalau nggak salah tentang uang itu Bu Mila. ya. Gimana yang Bu Mila rasakan dulu tentang, bisa diceritakan tentang Untuk di kelas, untuk materi yang saya ajarkan kemarin, alhamdulillah diterima baik sama anak-anak karena memang mereka sebenarnya hal baru ya dalam mempelajari alat pembayaran tunai yang mereka sebenarnya sering pakai setiap hari. Mereka baru tahu ternyata di dalam uang tunai itu banyak sekali fitur-fitur pengaman yang ada di dalamnya yang menjadi ciri keaslian dari uang tunai tersebut. Nah, yang kemarin saya ajarkan itu alhamdulillah diterima sangat baik sama anak-anak dan sangat antusias karena mereka ternyata di uang itu ada alat pengamannya ya, dan mereka baru tahu ini namanya itu yang kalau misalkan di uang yang gambar saling isi namanya recto verso. Terus ketika di terawang itu ternyata ada gambar yang muncul yang nggak kelihatan tapi pas di terawang itu muncul. Nah itu mereka tuh baru tahu Pak. Nah mereka itu sangat antusias sekali ketika memang membahas alat pembayaran karena memang mereka baru tahu banget ternyata yang dipakai sehari-hari ternyata secanggih itu uangnya gitu. Bahkan untuk yang tunanetra pun di uang itu ada tandanya. Ini ternyata garis ini bukan hanya garis, ternyata itu adalah tanda yang menandakan itu salah satu ciri untuk pengguna tunanetra melihat atau bukan melihat ya, meraba itu kalau tahu ini nominalnya 50.000 loh. Nah, setiap nominal tuh punya garis tanda yang berbeda-beda untuk tanda yang buat tunanetra gitu. Dan masih banyak lagi, apalagi sekarang itu ada alat pembayaran uang yang versi terbaru yang edisi tahun 2022 yang mungkin semua anak itu ada yang belum punya. Jadi kemarin tuh saya minta anak-anak tuh mengeluarkan uang kertas yang mereka miliki, mau edisi tahun berapa aja nanti kita bandingkan. Ada yang punya yang terbaru, ada yang punya edisi tahun 2022, ada yang punya tahun edisi 2016, ada yang punya edisi 2004, dan ada yang punya edisi tahun 2000. Nah itu dibandingkan. Ternyata alat atau fitur pengamannya itu dari tahun ke tahun berbeda, walaupun masih ada yang sama, tapi ditingkatkan lagi untuk fitur pengamannya. Jadi kayak tahun 2000 untuk benang pengamannya hanya ditanam saja, tapi untuk yang sekarang tahun 2022 untuk nominal yang terbaru itu benang pengamannya itu sudah 3D Pak. Jadi kalau dilihat dari berbagai sisi itu dia berubah, ada bentuk yang berubah, ada gambar batik, terus ada nominalnya 50.000 atau 100.000. Sedangkan yang versi lama itu tidak ada gitu. Jadi mereka bisa membandingkan, ternyata fitur-fitur pengamannya setiap tahun itu ditingkatkan gitu oleh pemerintah. Oke, makasih. Memang benar yang saya lihat kemarin itu anak-anak pun antusias kelihatan untuk mengetahui hal baru itu. Tapi dari itu mungkin ada yang Ibu ingin sebenarnya kembangkan ya, seperti waktu kita bicara di PRA itu ada beberapa yang kelihatannya sampai tidak semua kaitannya itu yang ingin Bu kembangkan di kelas kemarin ya, yang waktu kita ngobrol di PRA itu sampai di kelas kesampaian ke anak-anak tentang apa saja yang ingin dikembangkan itu? Alhamdulillah tersampaikan, dan saya menyampaikan ke anak-anak bukan dilihat dari uang yang sekarang saja yang mereka pakai kan. Zaman mereka sama zaman saya juga berbeda ya, uang yang dipakai. Dulu zaman saya ada uang kertas yang 500 rupiah, sedangkan zaman sekarang nggak ada, hanya ada uang logam. Nah
untuk menemukan uang kertas yang seperti itu, Bu, saya mau lihat uang yang kayak gitu di mana ya. Nah, saya tugaskan sama anak-anak untuk berkunjung ke Museum Bank Indonesia supaya mereka lihat, oh ternyata uang yang dipakai dari zaman dahulu, dari setelah kemerdekaan sampai sekarang itu berbeda-beda dan desainnya pun tidak sama. Walaupun kalau yang dari tahun 2000 sampai tahun 2022 itu hampir mirip desainnya, cuma berbeda dengan gambar tarian sama pahlawannya saja dan warna. Itu kalau tahun sebelumnya itu berbeda banget, Pak. Kalau tahun sebelumnya itu ada gambar hewannya. Nah, mereka tuh pada antusias untuk berkunjung ke sana. Ternyata pas setelah ke sana, mereka senang banget gitu untuk kunjungan belajar keluar. Itu sangat senang sekali. Iya. Alhamdulillah tersampaikan semua. Iya, bagus ya. Berarti memang kesampaian semua dari yang Ibu kembangkan tadi dengan strateginya tadi disebutkan ada anak bawa uang semua. Tapi mungkin ada juga kendala yang Ibu hadapi tidak, apa yang kiranya belum tersampaikan atau kendala yang dihadapi dalam bahas materi ini, terutama ini kan sudah pernah mungkin di tahun yang lalu ya di kelas, karena Ibu sudah cukup lama di sini. Mungkin kendala di tahun ini untuk materinya. Kendalanya mungkin satu, nggak semua anak punya uang edisi yang terbaru, jadi kita nggak bisa merasakan juga nih anak ini ngelihat satu yang sebelah sini posisinya mau ngeliat yang sebelah sini yang punya, ternyata yang punya cewek, dia malu-malu gitu. Nggak semua anak punya uang yang versi terbaru, jadi mereka sebenarnya antusiasnya sama yang terbaru ya Pak, karena yang terbaru itu memang fiturnya udah tercanggih lagi gitu, ada gambar bunganya, terus tariannya beda-beda, bahkan ada gambar tersembunyinya pun berbeda dengan tahun yang sebelumnya gitu. Terus mungkin ada beberapa yang sudah punya, ada yang belum punya, karena kan belum tersebar ke seluruhnya ya Pak untuk uang tersebut. Terus kendalanya lagi mungkin ya karena kita diskusinya sama-sama ya, walaupun bukan kelompok tapi diskusi teman sebangku, mungkin kayak udah selesai lihat kayak ngobrol gitu, cuma itu aja sih Pak. Sisanya alhamdulillah bisa berjalan. Tapi masalah ngobrolnya mah masih bisa. Masih ini, bisa diatasi. Ya, kondisi kelas saya juga kemarin lihat langsung memang agak ya ada diskusi jalan pindah sini karena memang nggak punya uangnya. Iya, karena nggak punya uangnya. Kalau dari sisi saya sempat lihat juga tentang istilahnya gimana? Istilah-istilah yang baru tadi salah satunya ya. Karena saya lihat anak juga ada arti ininya apa sih ya, tidak tahu istilah-istilah yang baru itu. Ada nggak kendala dalam ini? Ada sih Pak, karena memang seperti kayak sebenarnya lebih ke istilah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris sih, kayak gambar tersembunyi itu invisible ink. Mereka kadang suka lupa gitu. Gambar yang ada tapi nyala itu kan beda lagi tuh namanya visible ink gitu. Terus ada lagi yang mungkin fitur pengaman yang di sebelumnya di uang lama itu nggak ada namanya. Kalau dilihat dia sejajar seperti ini, dia baru kelihatan gambarnya. Tapi kalau dilihat kayak gini dia nggak kelihatan gitu. Namanya itu sebenarnya bahasa Inggrisnya aja sih sebenarnya, cuma kadang anak-anak suka lupa. Mungkin kelas 10 juga. Iya, kelas 10. Kira-kira mungkin ada strategi atau langkah yang ingin Ibu lakukan untuk melengkapi tadi tentang istilahnya anak-anak banyak yang belum gimana caranya ya gitu. Ada mungkin bisa. Strateginya sih kemarin saya anak-anak tuh untuk membuat, sebenarnya mereka saya sudah kasih video ya Pak, sesuai dengan yang kemarin saya ajarkan. Saya kasih video, terus mereka sambil melihat video sambil pegang uang yang mereka punya. Nanti yang mereka dapatkan ketika meneliti uang tersebut, mereka tulis itu sama nggak dengan yang di video. Kalau misalnya sama, langsung ditulis di buku catatan mereka masing-masing. Mereka bisa per istilahnya gitu. Nah, kalau saya lihat memang ada beberapa kendala itu di lapangan memang gitu, dan itu memang hal baru ya. Jadi perlu penanganan tadi. Bagus Ibu sudah berikan satu alat bantu yaitu videonya. Saya setuju itu bisa dikembangkan menjadi satu solusi. Dan mungkin di kelas yang lain gimana? Kan mungkin kemarin saya ketemu di 10.6 ya.
Di kelas 10 lain? Kelas 10 lain sama, saya lakukan sama. Berarti memang bisa klop tuh, Iya, artinya bisa klop. kendala-kendala itu bisa dilakukan dengan alat bantu video. Dan untuk itu saya menarik tadi ke BI-nya. Bagaimana ke BI itu? Kunjungan ke museum BI. Iya, jadi ke museum BI itu kunjungannya saya minta anak-anak sebenarnya untuk membuat makalah, Pak. Nah, bukan hanya berkunjung saja, tapi saya minta untuk membuat makalah. Bukan kelompok, anak-anak. Kelompok. Oh, artinya bukan satu kelas ke sana? Bukan, jadi satu kelas ada beberapa kelompok untuk berkunjung sana dan melihat langsung survei bagaimana sistem pembayaran yang dipakai oleh Indonesia, apa saja alat-alat pembayarannya. Dulu kan nggak dari uang juga ya Pak, dari ada barter, terus berpindah lagi uang barter dan lain sebagainya. Terus untuk makalahnya sendiri pun per kelompok itu saya kasih judul. Jadi satu kelas itu saya bagi 5 kelompok, 5 judul yang berbeda. Contohnya itu seperti sistem pembayaran ya, atau peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, atau peran Bank Indonesia dalam alat pembayaran, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran pada saat pandemi COVID-19. Jadi berbeda-beda judulnya gitu. Jadi Ibu sudah bikin sub-tema. Iya, sudah bikin sub-tema. Sehingga anak bisa. Kalau dari yang sudah Ibu ajarkan ini, kelihatannya sudah ulangan belum kira-kira? Artinya ada dampaknya nggak dari setelah itu? Alhamdulillah sudah ulangan. Ulangan? Iya, sudah ulangan. Hasilnya mungkin kan berarti hukum belajar seperti itu. Iya. Sudah ada hasilnya. Alhamdulillah. Raya rata-rata untuk kelas yang kemarin saya ajarkan, alhamdulillah ya Pak, untuk satu kelas itu alhamdulillah hampir semuanya KKM. Alhamdulillah, berarti Ibu sudah tepat mendiagnosis salahnya, kelemahannya, jadi bagus sudah bisa menempatkan dengan langkah-langkah tadi, termasuk ke Bank Indonesia. Saya salut itu setuju karena memang ini sebenarnya bukan tugas kelas ya. Karena saya lihat juga nggak pernah ada kunjungan sekolah ke Bank Indonesia, tapi Bu Mila bisa memberikan tugas per kelompok. Datangnya hari apa tuh? Kalau datangnya saya minta sih jangan di hari sekolah ya Pak, karena kita kan sampai jam 3. Saya minta antar Sabtu dan Minggu. Boleh diantar sama orang tua, boleh sendiri per kelompok gitu. Tapi harus izin dulu dengan orang tua. Kalau misalnya orang tuanya mengizinkan diantar ya nggak apa-apa. Baik, ya bagus Bu Mila sudah bisa artinya memberikan satu solusi pengembangan strategi bagaimana meningkatkan kompetensi anak dalam hal tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran ya, sehingga anak lebih meyakinkan. Mungkin tujuan akhirnya juga biar anak nggak pakai uang palsu kali ya. Ya betul. Ya. Supaya anak-anak tuh tahu di dunia luar ini banyak orang-orang yang mungkin yang kita tidak tidak baik ya Pak. Jadi kayak ada aja orang yang memasukkan uang gitu. Jadi kayak mereka jajan ya harus pegang dulu tuh uangnya, jangan langsung masuk kantong. Takutnya nanti jadi kayak pengedar. Kan ada orang yang terima kembalian ternyata ketangkep dibilangnya pengedar dan sebagainya. Bu Mila, terima kasih banyak, ini kita sudah sharing ya. Mungkin perasaan Bu Mila gimana setelah kita ini sampaikan apa yang saya tidak tahu kemarin mungkin disampaikan. Perasaan Bu Mila sebagai mungkin refleksinya setelah kita ngobrol ini. Alhamdulillah sih ya Pak, plong ya, karena memang materinya yang saya sampaikan alhamdulillah sudah cukup terpenuhi dan anak-anak pun menerima. Dan alhamdulillah kemarin saya tanya juga apakah di materi yang kemarin saya jelaskan itu terlalu sulit atau sedang ataupun terlalu mudah, dan mereka menganggap ya sedang ke sulit karena kan memang mereka juga harus kunjungan, harus bikin makalah dan lain sebagainya. Alhamdulillah semua berlancar Pak. Baik, terima kasih Bu Mila ya atas kesempatan saya untuk bisa bersharing mulai dari pra observasi sampai observasi, dan sekarang paskanya saya jadi tahu perencanaan sampai pada praktik, dan akhirnya dengan melakukan coaching ini Bu Mila juga menjadi plong, saya juga menjadi satu nilai tambah sendiri bagi saya sebagai pengalaman, karena kebetulan saya juga
belum ngajar kelas 10, ya saya ngajarnya di kelas 11, 12. Semoga nanti bisa jadikan satu masukan baik buat saya. Dan yang terpenting memang Bu Mila, saya lihat bisa melakukan belajar yang efektif dan menyenangkan. Ya, betul. Anak enjoy semua. Ya, Terima kasih Bu Mila atas kesempatannya. Demikian Bapak dan Ibu semua terkait dengan kegiatan pasca observasi yang kami lakukan dengan Bu Mila Sari SPD, Guru Ekonomi SMA Islam Al-Azhar BSD. Kurang lebihnya saya selaku CGP mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.